Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4F ingin mempresentasikan tentang aplikasi e-learning berbasis web sebagai media pendukung pembelajaran pemrograman berbasis web. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadan Chandra Dityo, kemudian ada anggota selanjutnya Muhammad Rafi, kemudian Ibrahim Hussein, lalu ada Irfan Rizwan. Kemudian mengapa kita mengambil tema e-learning? Karena di masa pandemi ini, media alternatif pembelajaran susah untuk didapatkan dan juga tidak ramah untuk digunakan oleh user. Atas dasar itu, kelompok kami memutuskan untuk membuat website e-learning dengan menggunakan bahasa HTML yang disisipkan oleh berbagai bahasa lain, seperti Bootstrap, PHP, MySQL, dan JavaScript. Lanjut ke pembuatan UML. Lanjut. Analisis use case diagram. Use case diagram terdapat aktor siswa dan guru. Setiap aktor memiliki hak aksesnya masing-masing. Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi, aktor terlebih dahulu harus melakukan login. Dan untuk melakukan login, aktor harus terdaftar ke dalam database. Siswa memiliki hak akses membaca materi, mengerjakan tugas, melihat nilai, sementara guru memiliki hak akses mengelola materi, mengelola tugas, mengelola siswa, dan monitoring nilai. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Diagram UML selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama adalah registrasi. Aktornya ada 3, guru, siswa, dan sistem. Pertama-tama, guru atau siswa membuka halaman registrasi, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian guru dan siswa mengisi form registrasi. Kemudian ada pilihan di sini sebagai siswa atau sebagai guru. Setelah memilih, kemudian diakhiri dengan sistem menyimpan data akun. Yang kedua ada activity diagram login. Aktornya masih sama, diawali dengan guru dan siswa membuka website, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian guru siswa mengisi form login, kemudian sistem memvalidasi akun. Jika valid, kemudian sistem mengecek hak akses sebagai guru atau bukan. Jika sebagai guru, sistem akan menampilkan halaman guru. Jika bukan, sistem akan menampilkan halaman siswa. Dan selesai. Yang ketiga, activity diagram siswa membaca materi. Pertama, diawali siswa mengklik menu materi, kemudian sistem menampilkan list materi, kemudian siswa memilih materi, kemudian sistem menampilkan isi materi, dan diakhiri dengan siswa membaca materi. Yang keempat, siswa mengerjakan tugas. Pertama, siswa mengklik menu tugas, kemudian sistem mengambil data tugas. Jika ada, sistem menampilkan data tugas. Kemudian, siswa mengerjakan tugas, kemudian sistem menghitung nilai, dan menyimpan nilai. Jika tidak ada, maka tugas kosong. Kemudian siswa melihat nilai. Pertama, siswa mengklik menu nilai, kemudian sistem mengambil data nilai, kemudian sistem menampilkan data nilai, kemudian diakhiri dengan siswa melihat nilai. Keenam, guru mengelola materi. Pertama, dimulai dengan guru mengklik menu materi, kemudian sistem mengambil data materi, kemudian sistem menampilkan daftar materi, kemudian guru memilih aksi. Kemudian sistem menampilkan pilihan aksi. Jika menghapus, maka sistem akan menghapus materi. Jika membuat, maka sistem akan menampilkan form membuat materi, dan kemudian guru mengisi form materi, diakhiri dengan sistem menyimpan materi. Kemudian jika memilih edit,
sistem akan menampilkan materi, kemudian guru akan mengedit materi, kemudian sistem menyimpan materi, dan selesai. 7. Guru mengelola tugas. Dimulai dengan guru mengklik menu tugas, kemudian sistem mengambil data tugas dan menampilkan data tugas, kemudian guru memilih aksi. Sistem menampilkan pilihan aksi. Jika ingin menghapus tugas, sistem akan menghapus tugas. Jika guru ingin membuat tugas, sistem akan menampilkan form membuat tugas, kemudian guru mengisi form tugas, dan diakhiri dengan sistem menyimpan tugas. Jika guru ingin mengedit tugas, maka sistem akan menampilkan daftar tugas, dan kemudian guru mengedit tugas, kemudian diakhiri dengan sistem menyimpan tugas. Kedelapan, ada guru memonitoring nilai. Pertama, guru mengklik menu nilai, kemudian sistem mengambil data nilai dan menampilkan halaman kelola nilai, kemudian guru memilih aksi. Kemudian sistem menampilkan pilihan aksi. Jika ingin mencetak nilai, mencetak nilai, sistem akan menampilkan mencetak nilai siswa. Jika ingin melihat nilai, maka sistem akan menampilkan data siswa dan nilai. Kemudian guru melihat nilai siswa, kemudian selesai. Yang ke-9, guru mengelola siswa. Pertama, guru mengklik menu siswa, kemudian sistem mengambil data siswa dan menampilkan halaman kelola siswa. Kemudian guru memilih aksi, kemudian sistem menampilkan pilihan aksi. Jika guru ingin menghapus akun siswa, maka sistem akan menghapus akun siswa. Jika guru ingin melihat akun siswa, maka sistem akan menampilkan data siswa. Kemudian guru melihat data siswa dan selesai. Yang ke-10, aktor melakukan logout. Yang pertama, guru atau siswa mengklik logout, kemudian sistem memproses logout, dan diakhiri dengan sistem menghapus session. Diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Rizwan. Baik, terima kasih. Jadi pada sekuensi diagram itu ada 10 diagram ya. Yang pertama itu ada registrasi. Pada diagram ini guru dan siswa adalah aktor. Form registrasi sebagai boundary, validasi data sebagai kontrol, dan data akun sebagai entity yang menyimpan data yang dikirimkan oleh aktor. Yang kedua ada login. Diagram ini hampir sama dengan diagram sebelumnya, hanya saja ada perbedaan dalam message yang diberikan oleh aktor kepada sistem. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada siswa membaca materi. Pada diagram ini, siswa sebagai aktor, halaman materi sebagai boundary, get materi sebagai kontrol, dan data materi sebagai entity tempat menyimpan data. Lalu yang keempat, siswa mengerjakan tugas. Pada diagram ini, siswa menjadi aktor, halaman tugas sebagai boundary, get tugas dan koreksi tugas menjadi kontrol, lalu data tugas dan data nilai sebagai entity yang menyimpan data tugas yang dikerjakan oleh aktor. Yang kelima, ada siswa melihat nilai. Pada diagram ini, aktornya siswa, halaman nilai sebagai boundary, get nilai sebagai kontrol, dan data nilai sebagai entity yang menyimpan data nilai siswa. Lalu selanjutnya yang keenam, ada guru mengelola materi. Guru sebagai aktornya, halaman materi dan form materi sebagai boundary, get materi, submateri, dan delete materi menjadi kontrol, lalu data materi sebagai entity yang menyimpan data. Selanjutnya yang ketujuh, itu guru mengelola tugas. Guru sebagai aktor, halaman tugas dan form tugas sebagai boundary, get tugas, submit tugas, dan delete tugas sebagai kontrol, dan data tugas sebagai entity-nya. Selanjutnya, 8 ada guru memonitoring nilai. Guru sebagai aktor, halaman nilai sebagai boundary-nya, get nilai dan print nilai menjadi kontrol, dan data nilai entity-nya. Kemudian 9, guru mengelola siswa. Guru sebagai aktor, halaman siswa sebagai boundary, get siswa, delete siswa sebagai kontrol, dan data siswa menjadi entity yang menyimpan data siswa. Yang terakhir ada aktor melakukan logout. Guru dan siswanya jadi aktor, halaman web sebagai boundary-nya, dan proses logout menjadi kontrolnya. Sudah saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Selanjutnya itu analisis kelas diagram. Di sini ada 5 kelas, materi, soal, tugas, nilai, dan user yang saling berelasi dan setiap kelas mempunyai atributnya masing-masing. Nah, atribut ini yang berada di baris kedua. Lalu operasinya itu ada di baris ketiga. Nah, setiap kelas ini mempunyai hubungan yang dijelaskan oleh kardinalitas materi ke user,
one or many ke one or many. User ke nilai only one to zero or many. Nilai ke tugas only one to only one. Soal ke tugas many to only one. Jadi penjelasannya, satu tugas mempunyai banyak soal. Dan setiap soal ini hanya memiliki ke satu tugas. Terus nilai, setiap tugas hanya memiliki satu nilai. Untuk user, satu user bisa tidak memiliki nilai atau banyak nilai. Dan untuk materi, satu atau banyak materi bisa dibaca oleh satu atau banyak user. Selanjutnya ada deployment diagram, ada client device, server, dan database. Client device-nya itu web browser dihubungkan dengan TCP/IP ke server menggunakan localhost, Apache, dan PHP. Lalu database-nya dengan MySQL dengan nama database db_pbw. Dan ini untuk user interface desainnya, ini halaman registrasi, ini halaman login, ini halaman dashboard sebagai guru, ini halaman materi sebagai guru, ini form buat upload materinya, ini halaman tugas sebagai guru, ini form tambah tugas sebagai guru, halaman input soal sebagai guru, halaman daftar nilai sebagai guru, halaman kelola siswa sebagai guru, halaman pengaturan akun sebagai guru, halaman dashboard siswa sebagai siswa, lalu ini halaman materi untuk siswa, halaman tugas untuk siswa, halaman mengerjakan soal untuk siswa, halaman melihat nilai untuk siswa, halaman pengaturan akun untuk siswa, dan yang terakhir di sini ada struktur database-nya. Terdiri dari 5 tabel dari implementasi dari kelas diagramnya. Di sini ada materi, soal, nilai, tugas, dan user yang saling berelasi. Selanjutnya yaitu ke demo aplikasi. Untuk mengaksesnya kita ketikkan localhost / nama webnya. Nah, langsung akan di redirect ke get.php karena belum melakukan login. Dan jika kita untuk memaksa masuk ke halaman guru langsung, tidak akan bisa dan di redirect lagi ke halaman login karena menggunakan session. Jadi autentikasinya mendeteksi session. Pertama kita daftar akunnya dulu. Nah, di sini ada guru dan siswa seperti yang sudah dimodelkan di activity diagram dan sequence. Kita pilih pertama daftar sebagai guru, lalu isi niche-nya. Misal 123, password-nya 123, namanya Ramadan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu daftar. Nah, setelah daftar, kita coba masuk dengan niche dan kata sandinya. Nah, di sini terdeteksi sebagai guru. Jadi masuk ke guru, dan di dashboard ini akan tampil nama dari usernya. Terus di sini ada status box, materinya ada 1, tugasnya ada 3, dan siswanya ada 2. Lalu lanjut ke halaman kelola materi. Di sini ada tombol upload materi dan tampil nih data materinya dan aksinya bisa menghapus materinya. Lalu kita upload, pilih filenya, lalu kasih judul, upload, proses upload berhasil. Nah, jadi akan tambah ke sini, dan siapa guru yang uploadnya ini, kita ambil ID-nya, lalu di-upload tanggal berapa. Lalu jika ingin menghapus, diklik tombol aksinya, hapus materi, oke. Dan materi berhasil terhapus. Lalu lanjut ke halaman kelola tugas. Di sini sama seperti materi ada tombol tambah tugas,
dan daftar tugasnya disajikan dengan tabel. Dan di sini ada aksi buat nambahin soalnya, buat si tugasnya, dan hapus tugasnya. Pertama, tambah tugasnya dulu. Nah, ini pembuat tugasnya dari user yang login. Lalu tambah soalnya. Lalu ini jika ada gambar, pilih gambarnya, lalu jawabannya. Lalu kunci jawabannya apa? Misal C, klik tambah. Soal berhasil ditambahkan. Nah, ini tadi soal yang udah ditambahkan. Terus misal soalnya mau diedit, diklik ini di kolom aksi, ganti soal. Lalu kunci jawabannya diganti jadi D. Nah, soalnya berhasil diedit ya. Lalu misal mau ngehapus nih soalnya, klik tombol hapus dan ada konfirmasi, oke. Nah, soalnya udah nggak ada. Lalu di sini halaman nilai buat guru, ini cuman bisa ngelihat nilai siswanya yang udah ngerjain. Latihan 1, siapa namanya dan nilainya berapa. Terus ada kelola siswa di sini, user siswanya bisa dikontrol oleh guru. Jadi misalnya kalau ada siswa yang udah nggak aktif bisa dihapus. Contoh, hapus siswa yang ini. Siswa berhasil dihapus. Lalu halaman pengaturan akun. Jadi ini buat ganti identitas dari gurunya. Misal namanya. Lalu biar bisa ngedit harus masukin passwordnya. Lalu kalau mau ganti password, inputin password baru. Kalau nggak mau ganti, inputin password lama. Nah, akun berhasil diedit. Nah, semisal passwordnya itu salah, nah password salah dan si ininya nggak bisa diedit. Oke, selanjutnya logout. Nah, di setiap tombol yang sensitif ini selalu ada alert buat konfirmasi. Jadi kalau ada salah tekan bisa diminimalisir. Lalu selanjutnya daftar sebagai siswa. Masukin niche-nya dan passwordnya. Namanya. Lalu daftar. Habis itu login. Nah, semisal loginnya ini nggak terdaftar gitu. Username atau password salah. Kita login ke siswa yang didaftarin tadi, masuk. Nah, ini dashboard sebagai siswa. Sama seperti guru, cuman beda di sidebar menunya. Langsung ke menu materi. Nah, di sini tidak ada tombol tambah materi, hanya tampil list materi dan buat ngelihat materinya itu di-download. Ini coba kita klik download, lalu kita buka materinya. Nah, tampil. Nah, ini buat nama filenya itu diacak, biar kalau ada nama file yang sama itu tetap bisa ke-upload gitu. Lalu ini tab tugas. Di sini tampil list tugasnya. Ada 4 tugas. Terus gurunya siapa yang bikin. Terus judul tugasnya dan statusnya. Kalau statusnya belum dikerjakan, tombol aksi akan nampilin tombol kerjakan. Misal kerjakan 1 yang ini. Submit. Nah, di sini report yang benarnya itu 2, salahnya 1, tidak terjawab 1 dan skor akhirnya 50. Dan kembali. Nah, ini tadi nilai latihan 1-nya 50. Lalu kembali ke tab menu tugas. Di sini kalau statusnya selesai, dia tombolnya berubah jadi hasil yang redirect ke halaman nilai. Nah, ini nilainya akan tampil tugas berapa yang udah dikerjain dan nilainya berapa. Lalu pengaturan akunnya sama seperti
guru. Kita coba. Nah, misal passwordnya itu salah, tadi belum coba. Kalau salah itu tetap ganti apa enggak? Nah, dia tetap enggak keganti ya. Lalu selanjutnya exit keluar. Oke, diserahkan kembali ke Rama. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.